A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Kaum muslimin, kaum muslimat, azani Allahu ayyakum, saudara-saudariku yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Ada apa dengan bulan Rajab? Sekarang kita berada pada tanggal 12 Rajab 1441 Hijriah. Banyak sekali di antara kaum muslimin, kaum muslimat yang menanyakan tentang beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan bulan Rajab. Apakah bulan Rajab memiliki keutamaan ataupun keistimewaan? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang sering kita dengar. Pertanyaan yang sering dilontarkan oleh sebagian kaum muslimin, kaum muslimat. Mereka menanyakan, apakah bulan Rajab memiliki keutamaan ataupun keistimewaan? Kemudian ada juga yang bertanya, apakah ada amalan-amalan khusus yang dikerjakan di bulan Rajab? Dan apakah hadis-hadis yang berkaitan dengan bulan Rajab, apakah hadisnya sahih? Apakah hadisnya valid atau tidak? Karena banyak sekali hadis-hadis yang berkeliaran, hadis-hadis yang bertebaran, hadis-hadis yang disampaikan oleh sebagian dai, sebagian penceramah tentang amalan-amalan yang berkaitan dengan bulan Rajab. Kaum muslimin, kaum muslimat, saudara-saudariku yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah bulan Rajab memiliki keutamaan dan keistimewaan? Jawabannya adalah iya. Bulan Rajab memiliki keutamaan dan keistimewaan. Apa keutamaan bulan Rajab? Keutamaan bulan Rajab adalah bahwa Rajab salah satu bulan yang haram. Dalam Al-Quran, Surah At-Taubah ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum." Yang artinya adalah sesungguhnya bilangan ataupun hitungan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan. Pada ketetapan Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan as-samawat wal ardh, langit dan juga bumi. Dari 12 bulan ini minha arba'atun hurum, 4 yang haram. Dan bulan Rajab termasuk salah satu bulan yang haram. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sanatu 12 syahra minha arba'atun hurum salasun mutawaliyat wa Rajab. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bulan ada 12 bulan. Dalam setahun itu ada 12 bulan. 4 di antara 12 bulan ini adalah bulan yang haram. 3 yang berturut-turut, apa itu? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan satu lagi adalah Rajab. Jadi kaum muslimin, kaum muslimat, bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan. Dari 12 bulan ini, 4 yang haram, 3 berturut-turut, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, dan satu lagi adalah Rajab. Dan Rajab adalah salah satu bulan yang haram. Jadi kalau ada pertanyaan, apakah bulan Rajab memiliki keutamaan dan keistimewaan? Jawabannya adalah iya. Kenapa? Karena Rajab salah satu bulan yang haram. Karena bulan yang haram ada 4 dan Rajab salah satunya. Ustaz, apa itu bulan haram? Apa yang dimaksud dengan bulan haram? Kata Al-Qadi Abu Ya'la, makna bulan haram ini ada 2 makna. Yang pertama adalah bulan tersebut atau bulan haram itu diharamkan berperang,
diharamkan menumpahkan darah. Dan orang-orang jahiliyah meyakini ini. Kita tahu seperti apa kondisi bangsa Arab. Baik sebelum Nabi SAW lahir ataupun diutus, ataupun sesudah Nabi SAW diutus ataupun diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Kebiasaan mereka adalah berperang, menumpahkan darah. Makanya yang sebelumnya dibolehkan berperang kapanpun, di bulan apapun, maka turun ayat Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh menumpahkan darah, tidak boleh berperang di 4 bulan haram. Tujuannya apa? Untuk menghormati, untuk menghargai, untuk memuliakan bulan haram tersebut. Jadi yang dimaksud dengan bulan haram artinya bahwa bulan tersebut bulan yang diharamkan untuk berperang, bulan yang diharamkan berbagai macam pembunuhan dan juga menumpahkan darah dalam rangka untuk menghormati, dalam rangka untuk memuliakan bulan haram. Ini kata Al-Qadhi Abu Ya'la. Makna yang kedua, kata Abu Ya'la, maksud bulan haram ataupun makna bulan haram bahwa larangan untuk melakukan perbuatan haram ataupun dosa lebih ditekankan untuk ditinggalkan. Begitu juga dengan amal soleh ditekankan untuk dikerjakan. Ustaz, berarti kalau di luar bulan haram, apakah kita boleh bermaksiat dan boleh berdosa? Tidak. Melakukan maksiat atau melakukan dosa diharamkan kapanpun. Tidak ditetapkan oleh waktu. Tetapi jamaah yang berbahagia, di bulan haram lebih ditekankan lagi untuk ditinggalkan. Lebih ditekankan lagi untuk dijauhi perkara-perkara yang haram. Dan juga sebaliknya, amal saleh lebih ditekankan untuk dikerjakan di bulan haram tersebut. Makanya lanjutan dari ayat yang sudah saya bacakan tadi, ayat 36 surat At-Taubah, Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian menzalimi diri kalian pada bulan-bulan haram tersebut. Ibnu Abbas dalam menafsirkan ayat fala tadhlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian menganiaya, janganlah kalian menzalimi diri kalian pada bulan-bulan tersebut, bulan-bulan haram, maksudnya adalah fi kullihinna. ثم اختص من ذلك 4 أشهر فجعلهن حراما وعظم حرماتهن وجعل الذنب فيهن أعظم والعمل الصالح والأجر أعظم. Janganlah kalian menganiaya diri kalian pada bulan-bulan haram tersebut. Maknanya adalah jangan kalian menzalimi diri kalian pada seluruh bulan. Kemudian Ibnu Abbas mengkhususkan bahwa 4 bulan dari 12 bulan tersebut lebih ditekankan lagi untuk dijauhi, untuk meninggalkan perkara-perkara yang haram dan menjadikan 4 bulan ini sebagai bulan yang mulia. Dan Allah Subhanahu wa taala begitu mengagungkan kemuliaan 4 bulan haram tersebut dan menjadikan dosa ataupun maksiat yang dikerjakan pada bulan haram dosanya lebih besar. Jamaah perhatikan. Jadi seseorang yang bermaksiat di bulan haram itu dosanya dilipat gandakan. Seseorang yang berbohong di luar bulan haram, contohnya dia berkata dusta di bulan Safar ataupun di bulan Rabiul Awal, dosanya satu. Dosanya satu. Tetapi ketika dia berdusta, berbohong di bulan haram, dosanya bisa 2, bisa 3, bisa lebih dari itu. Tergantung Allah Subhanahu wa taala. Jadi dosa ataupun maksiat yang kita lakukan di bulan haram
itu akan dilipat gandakan pahala, akan dilipat gandakan dosanya. Dan Rajab termasuk bulan yang haram. Kemudian sebaliknya, amal soleh yang dikerjakan di bulan haram, itu pahalanya juga akan dilipat gandakan. Allahu Akbar. Apapun amal soleh yang kita kerjakan di bulan haram, itu pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi inilah keutamaan bulan haram, bahwa bulan haram tersebut diharamkan berperang, diharamkan menumpahkan darah. Kenapa? Untuk menghormati dan memuliakan bulan haram tersebut. Dan Rajab termasuk bulan haram. Kemudian yang kedua, maksud bulan haram adalah bulan yang pelarangan untuk bermaksiat lebih ditekankan untuk ditinggalkan, dan perintah untuk mengerjakan amal soleh lebih ditekankan untuk dikerjakan. Karena kita ketika bermaksiat di bulan haram, maka dosanya akan berlipat ganda. Dan juga sebaliknya, amal soleh yang kita kerjakan di bulan haram, maka pahalanya dan kebaikannya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika ada seseorang bertanya, Ustaz, apakah bulan Rajab memiliki keutamaan? Jawabannya adalah iya. Rajab memiliki keutamaan dan keistimewaan. Apa keutamaannya? Karena Rajab adalah salah satu bulan yang haram. Bulan yang haram ada 4. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan satu lagi Rajab. Kemudian timbul pertanyaan berikutnya. Apakah ada amalan-amalan khusus yang dilakukan di bulan haram? Dan apakah hadis-hadis yang sering kita dengar yang berkaitan dengan Rajab, apakah hadisnya sahih? Apakah ada amalan khusus yang berkaitan dengan bulan Rajab? Dan apakah hadisnya sahih? Ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum. Ibnu Hajar al-Asqalani menjelaskan, lam yarid fi fadli syahri Rajab wala fi siyamihi wala fi siyami syai'in minhu muayyan wala fi qiyami lailatin makhsusatin fih hadithun sahih yasluh lil hujjah. Ibnu Hajar al-Asqalani menjelaskan, tidak ada satupun dalil yang sahih, dalil yang valid, hujjah yang sahih di dalam menjelaskan keutamaan bulan Rajab. Dan tidak ada juga dalil yang menganjurkan untuk berpuasa di bulan Rajab tersebut. Dan tidak ada juga dalil yang memerintahkan untuk melakukan qiyamul lail pada malam tertentu di bulan Rajab tersebut. Tidak ada. Tidak ada satupun dalil ataupun hujjah yang sahih, hujjah yang valid yang menjelaskan tentang amalan-amalan khusus di bulan Rajab. Tidak ada. Jadi ini adalah penjelasan Ibnu Hajar al-Asqalani. Jamaah yang berbahagia, begitu banyak kita dengar hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan bulan Rajab ataupun tentang adanya amalan-amalan yang berkaitan dengan bulan Rajab. Di antaranya adalah Rajabu syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Rajab adalah bulan Allah, Sya'ban adalah bulanku, dan Ramadan adalah bulan umatku. Hadis ini adalah hadis yang maudhu ataupun hadisnya palsu. Hadis yang maudhu, hadis yang palsu, maka tidak bisa kita jadikan hujjah ataupun dalil. Kemudian hadis yang lain yang banyak tersebar, fadlu Rajab ala sa'ir syuhur ka fadlil qamar ala sa'iril azkar. Keutamaan bulan Rajab atas seluruh bulan itu seperti keutamaan Al-Quran di atas, ataupun keutamaan Al-Quran di atas segala zikir. Ini juga hadisnya palsu. Kemudian hadis yang lain yang berbunyi, inna fil jannati nahrun yuqalu lahu Rajab ma'uhu ashaddu bayadan minal laban wa ahla minal asal man sama yawman min Rajab saqahu Allahu min dzalikan nahr. Sesungguhnya di surga ada satu sungai yang namanya Rajab,
Jadi di surga ada sungai namanya Rajab. Airnya lebih putih daripada susu dan lebih manis daripada madu. Barang siapa yang berpuasa 1 hari saja di bulan Rajab, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan minum dari sungai yang ada di surga tersebut. Ya, hadis ini juga hadis yang palsu, yang tidak bisa kita jadikan hujjah. Hadis yang lain yang berbunyi, "Man shama salasata ayyamin min Rajab, katabahu Allahu lahu siyam asy-syahr. Wa man shama sab'ata ayyamin min Rajab, ughliqa lahu sab'ata abwabin nar. Wa man shama thamaniyata ayyamin min Rajab, futiha lahu thamaniyata abwab." Barang siapa yang berpuasa 3 hari di bulan Rajab, maka ditulis baginya puasa 1 bulan. Barang siapa yang berpuasa 7 hari di bulan Rajab, maka akan ditutup baginya 7 pintu neraka. Dan barang siapa yang berpuasa 8 hari di bulan Rajab, maka akan dibukakan baginya pintu surga yang 8. Hadis ini juga hadis yang tidak bisa kita jadikan hujjah, tidak bisa kita jadikan landasan. Jadi jamaah yang berbahagia, hadis-hadis yang sudah saya bacakan dan masih banyak lagi hadis-hadis yang menjelaskan, yang berkaitan tentang adanya amalan-amalan khusus di bulan Rajab, hadisnya maudhu', hadisnya palsu, atau hadisnya dhaif yang tidak bisa kita jadikan landasan ataupun hujjah. Kemudian ada pertanyaan, Ustaz, berarti kita tidak boleh berpuasa di bulan Rajab? Berarti kita tidak boleh qiyamul lail di bulan Rajab? Boleh. Kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah di bulan Rajab. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa Rajab adalah bulan yang haram, yang dianjurkan untuk memperbanyak amal saleh. Silahkan kita memperbanyak puasa di bulan Rajab, silahkan. Puasa Senin Kamis, puasa putih Ayyamul Bid, puasa Nabi Dawud, sehari berpuasa, sehari berbuka. Ataupun kita berturut-turut melakukan puasa di bulan Rajab dengan niat untuk memperbanyak puasa di bulan Rajab ataupun bulan haram. Boleh. Tetapi kalau kita berpuasa dengan meyakini bahwa kalau kita puasa di bulan Rajab, bahwa kita akan mendapatkan air minum di surga, kita akan dibukakan pintu surga, kemudian akan ditulis sebagai puasa 1 bulan, kemudian kita meyakini akan ditutup pintu neraka, ini yang tidak benar. Jadi silahkan kita berpuasa, niatnya adalah untuk memperbanyak puasa di bulan Rajab, bukan untuk mendapatkan ganjaran-ganjaran dari hadis-hadis palsu yang sudah kita dengarkan tadi. Bukan seperti itu. Kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah di bulan Rajab karena kita ingin bagaimana amal soleh yang kita lakukan itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak sekali orang-orang yang selama ini enggak puasa, enggak pernah salat, zikir, tiba-tiba di bulan Rajab dia banyak puasa. Karena apa? Meyakini ada hadis yang menjelaskan tentang keutamaan di puasa di bulan Rajab. Padahal hadisnya adalah maudhu', palsu, ataupun hadisnya adalah dhaif, lemah, yang tidak bisa kita jadikan hujjah ataupun landasan. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum. Di antara amalan-amalan yang banyak tersebar di kaum muslimin tentang adanya amalan khusus di bulan Rajab adalah salat raghaib. Salat raghaib. Salat raghaib adalah salat yang dilakukan dengan cara yang khusus di waktu yang khusus. Ya, dilakukan pada malam Jumat pekan pertama di bulan Rajab. Dilakukan di antara salat maghrib dan salat isya. Jumlah rakaatnya 12 rakaat. Setiap 2 rakaat salam. Dan bacaannya pada rakaat pertama adalah Al-Qadar. Inna anzalna 3 kali. Dan rakaat kedua Al-Ikhlas 12 kali. Seperti itu terus sampai 12 rakaat. Kemudian setelah salam ada lagi bacaan-bacaannya. Bersolawat dan lain sebagainya. Ketahuilah jamaah yang berbahagia, ini adalah amalan yang tak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Tetapi banyak sekali orang-orang beranggapan mengerjakan salat raghaib memiliki pahala yang luar biasa, yang akan mendapatkan ganjaran nanti di hari kiamat kelak. Padahal hadisnya tidak valid dan tidak benar. Jadi
Ini adalah amalan yang tersebar di kaum muslimin. Ada salat raghaib namanya. Padahal Nabi dan para sahabat tidak pernah melaksanakan ataupun mengerjakan dan mencontohkan ibadah tersebut. Kemudian ibadah yang lain adalah berpuasa. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi, berpuasa sehari akan mendapatkan minum dari surga, sungai di surga. Berpuasa 3 hari seakan-akan puasa 1 bulan. Berpuasa 7 hari seakan-akan nanti akan ditutup baginya pintu neraka yang 7. Berpuasa 8 hari akan dibukakan untuknya pintu surga yang 8. Sehingga banyak orang berpuasa di bulan Rajab. Kenapa? Karena ingin mendapatkan ganjaran ataupun pahala dari hadis-hadis yang dhaif ataupun palsu. Ma'asyiral muslimin, azanallahu wa iyyakum. Oleh karena itu, silahkan kita memperbanyak ibadah di bulan Rajab, ya. Tetapi tidak meyakini bahwa hadis-hadis yang sudah kita bacakan tadi adalah hadis yang sahih, itu tidak benar. Silahkan kita baca Al-Quran, memperbanyak puasa-puasa sunnah, berzikir, kemudian melaksanakan salat-salat sunnah lainnya, salat duha, salat tahajud, salat witir dan lain sebagainya. Inilah yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.